Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mambang saudaraku sekalian, ada sebuah ayat atau firman Allah di dalam Al-Quran di surat Al-An'am yang bunyinya Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, seluruh sekalian alam. Kira-kira artinya seperti itu. Dan kalau kita coba pahami arti ayat tersebut, kemudian ayat itu kita usahakan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang ayat-ayat Allah sebenarnya memang sebagai petunjuk bagi kita agar kita ini dalam menjalani kehidupan di dunia ini berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diinginkan oleh Allah. Makanya Allah memberikan penjelasan ataupun keterangan di dalam Al-Quran itu. Dan kalau kita pahami satu persatu dari ayat tadi, yang pertama, Kul, yang artinya katakanlah. Jadi kita sebagai manusia disuruh oleh Allah mengatakan. Tetapi yang juga harus kita ketahui, ayat Allah itu biasanya saling berkaitan atau saling melengkapi, menjelaskan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Jadi tidak berdiri sendiri, biasanya seperti itu. Seperti ayat yang barusan kita baca tadi,
Kalau Allah mengatakan kul, yang artinya katakanlah, jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan. Dan itu kalau dikaitkan ayat-ayat Allah yang lain, yang terjemahan bebasnya, ada ayat yang Allah mengatakan bahwa Allah tidak suka kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya, atau kepada orang yang mengatakan sesuatu kebaikan tentunya yang dia sendiri tidak melakukannya. Dan itu yang harus juga kita pahami dan dikaitkan dengan perkataan yang Allah perintahkan tadi. Dan kemudian surat yang kita baca di awal tadi, Allah menyuruh kita mengatakan inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Di situ Allah menyuruh mengatakan tadi diantaranya, sesungguhnya sholat kita, kemudian ibadah kita, kemudian dilanjutkan wa mahyaya wa mamati, dan hidup kita dan mati kita itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi Allah memberitahu kepada kita bahwa ya sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu hanya untuk Allah. Dan itu artinya kita harus bertauhid kepada Allah atau mengesahkan Allah, atau apa-apa yang kita lakukan, semuanya yang ada di dunia ini diharapkan ya harus hanya mencari ridho Allah, hanya karena Allah saja. Jadi kayak sholat tadi sebuah perwakilan dari ibadah-ibadah yang lainnya yang harus karena Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya. Itu juga harus mencari ridha Allah, bukan untuk yang lainnya. Karena bisa saja ada sebagian dari saudara kita itu beribadah karena mengharapkan yang lainnya, ya umpamanya puasa tertentu
agar mendapatkan kesuksesan ataupun rezeki ataupun jodoh umpamanya. Berarti itu ibadahnya bisa dikatakan tidak ikhlas karena Allah, masih ada terselip karena yang lain. Jadi kalau bahasa manusianya ada istilah selingkuh. Jadi Allah masih diduakan, tidak sepenuhnya cinta kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Masih ada yang lain. Dan kemudian juga wanusuki, yang artinya dan ibadahku. Itu juga luas ibadah yang kita lakukan itu, yang harus karena Allah, harus mengisahkan Allah, harus tujuannya hanya mencari ridha Allah tadi. Karena kalau dikaitkan dengan ayat Allah yang lain, yang mungkin kita sering mendengarnya, yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya kita itu hidup di dunia ini ya untuk ibadah kepada Allah, karena Allah sendiri yang menyampaikannya di dalam Al-Quran. Jadi kalau dikaitkan ayat yang awal tadi, nyinggung ibadahku, berarti ya ibadah kita ya harus lillahi ta'ala, murni, ikhlas karena Allah. Tidak ada unsur yang lain, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat, kita dengar saudara kita yang lain, mungkin ada sebagian yang ibadahnya tadi masih tercampur dengan yang lain, tercampur dengan nafsu. Jadi bukan murni menyembah Allah, ada yang menyembah hawa nafsu. Dan itu juga ada ayatnya kalau menyinggung menyembah hawa nafsu. Ada sebuah ayat kalau tidak salah bunyinya araita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi tahukah kamu ada orang yang menyembah hawa nafsunya jadi Tuhannya? Nah, itu kata Allah atau firman Allah, bahwa ada orang yang menyembah hawa nafsu jadi Tuhan. Kok bisa seperti itu? Ya karena fungsi Tuhan itu ya ditaati perintahnya. Karena menyembah kepada Allah itu ya mentaati perintah itu. Dan perintah Allah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat.
Perintah yang lain adalah jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikutinya berarti kita menjadikan Tuhan hawa nafsu itu. Nah, itu yang harus kita ketahui. Jadi apapun yang kita lakukan seharusnya bukan mengikuti hawa nafsu. Ya, contoh sederhana, ketika kita makan umpamanya, makan itu ada yang mengikuti hawa nafsu, ada yang mengikuti perintah Allah. Jadi mana yang kita lakukan? Apakah mengikuti perintah Allah atau hawa nafsu? Kalau kita mengikuti hawa nafsu, berarti kita telah menuhankannya, menduakan Tuhan. Berarti ketauhidan kita bermasalah. Dan kalau mengikuti perintah Allah seperti apa? Paling tidak kita tahu di Al-Quran Allah telah berfirman yang bunyinya kulu wasrobu wala tusrifu, yang artinya makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Jadi ada perintahnya dari Allah, tapi juga ada aturannya, ada ukurannya. Boleh makan dan minum, tapi tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga itu bisa dikatakan tidak mengikuti hawa nafsu kalau kita tidak berlebih-lebihan. Jadi beda makan minum menurut hawa nafsu dengan menurut perintah Allah, walaupun terlihat sama, perbedaannya mungkin tipis, tapi tetap beda. Dan juga yang namanya berlebihan itu seperti apa, dan itu insya Allah juga dijelaskan baik di Al-Quran ataupun di hadis. Kalau di Al-Quran ada ayat yang intinya kita disuruh makan makanan ya yang halalan thayyibah, makanan yang halal dan yang baik. Karena kalau kita makan yang haram juga berarti kita telah berlebih-lebihan. Jadi bukan hanya berlebihan itu porsinya, umpamanya ukuran manusia itu makan itu 1 piring umpamanya, ya sudah cukup. Jadi tidak sampai 3 atau 4 piring umpama seperti itu. Jadi dari sisi halalnya, juga dari sisi thayyibah atau baiknya, juga dari sisi ukuran takaran tadi. Jadi seperti itu yang harus kita ketahui. Ini dalam hal makan dan minum.
Sedangkan ibadah itu ya luas tadi, ya di ayat awal tadi ya hidup dan mati juga itu harus karena Allah. Jadi semua aktivitas kita di dunia ini diharapkan ya hanya mencari ridho Allah agar bernilai iman amal soleh kita itu benar, dan juga ketauhidan kita tadi yang juga harus kita luruskan. Apa-apa yang kita lakukan hanya untuk mengesahkan Allah, bukan hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar dikatakan. Umpamanya berkata la ilaha illallah, tahlil istilahnya, mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan berulang-ulang entah 100 entah 200 kali umpamanya setiap hari, yaitu baik, insya Allah baik. Tapi kalau mengingat ayat Allah yang lain bahwa kita itu tidak boleh mengatakan sesuatu yang baik tapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hanya di mulut saja umpamanya, yaitu berarti ada yang kurang. Jadi ibadah-ibadah kita yang lain juga demikian. Kemudian contoh ibadah yang lain yaitu bicara. Mulut kita berbicara itu juga harus memenuhi syarat sebagai ibadah yang diridhoi oleh Allah. Tentunya ya ada ayat-ayat ataupun hadis Rasulullah yang mengaturnya, bagaimana kita itu menggunakan mulut kita untuk bicara itu bisa menjadi amal soleh, bisa diridhoi oleh Allah, dan bukan mengikuti hawa nafsu. Ya umpamanya kalau bicara terkait dengan orang lain, ya kan sudah diatur di dalam Al-Quran, kita disuruh berbicara ya yang baik kepada manusia. Kemudian dijelaskan ke ayat yang lain, yang baik itu ya diantaranya ya kita tidak boleh buruk sangka, kemudian tidak boleh merendahkan, kemudian tidak boleh mencela, memaki, marah, dan juga kita diperintahkan untuk jadi orang yang rendah hati, sehingga dengan rendah hati itu mulutnya ya dalam berbicara ya tentunya rendah hati, melihat orang lain belum baik ya tidak mencela, dia tetap rendah hati. Mungkin kalau diungkapkan dengan kata-kata, oh orang itu, saudara saya itu belum baik perilakunya,
tutur katanya, ibadahnya. Ya manusia wajar, ya kadang ada salahnya. Karena saya sendiri juga mungkin masih banyak kesalahan. Jadi kita juga oleh Allah disuruh memaafkan kesalahan orang lain dan disuruh mendoakannya, memohon ampunkan kalau itu salah. Kira-kira seperti itu diantaranya, dan itu bisa diperluas lagi. Tapi yang jelas mulut kita tadi ya harus dijaga sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan itu juga bisa menjadi tanda sebenarnya bagi kita, siapapun yang bicara, entah itu kita, entah orang lain, kalau dia itu bicaranya mungkin pedas, bicaranya ada unsur mencela, bicaranya ada unsur marah, atau kalau ke dirinya sendiri bicaranya ada unsur pamer, ada unsur bangga, menceritakan kelebihan-kelebihannya, baik terang-terangan ataupun secara halus. Itu kan bisa menjadi tanda tadi bahwa mulutnya belum beribadah kepada Allah seperti yang diperintahkan Allah. Nah itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh ya mungkin kita atau saudara kita, karena ada yang ukuran memahami ibadah itu masih belum luas. Ada yang kalau sudah sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, sudah seperti orang yang ya ibadahnya sudah bagus. Ada yang naik lagi, sholatnya sudah rutin di masjid, sudah bagus. Kemudian ada yang tambah lagi, pakaiannya yang kata orang itu pakaian Islami, pakaian sunnah Rasul, umpama. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi yang jelas sebenarnya banyak komponen atau hal-hal yang harus dibenari, diluruskan dalam ibadah itu. Yang tadi saya contohkan adalah dalam hal bicara. Padahal nanti juga kalau kita uraikan bukan hanya mulut, ya mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tinggal kita mau mengintrospeksi diri kita, sudah benarkah ibadah yang dilakukan mulut kita, juga sudah benarkah ibadah yang dilakukan hati dan pikiran kita. Kalau belum, ya harus kita rubah. Dan kalau kemarin-kemarin keliru dan itu dosa, ya harus dimohon ampunkan kepada Allah.
Insya Allah seperti itu. Karena dosa itu ya insya Allah akan dihapus oleh Allah. Ya, diantara syaratnya ya mohon ampun kepada Allah, dan itu juga harus taubatan nasuha, tobat yang sebenarnya dan tidak mengulanginya lagi. Maka dari apa yang saya uraikan ini, sebenarnya orang lain yang mungkin dia paham, dia akan bisa melihat seseorang itu sebenarnya mulutnya umpamanya sedang beribadah atau sedang tidak beribadah atau sedang menyembah hawa nafsu. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau mulutnya tadi kok ngomong kejelekan orang, kok marah, kok bawaannya mencela, bawaannya itu merotok dan lain-lain, atau bawaannya menceritakan kelebihan-kelebihan dirinya atau kelompoknya, itu tanda bahwa dia sedang tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah, sedang menyembah hawa nafsu. Naudzubillahi min dzalik. Maka untuk itu mari kita benahi ibadah kita perluas, yaitu apa-apa yang kita lakukan kita usahakan untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Hanya itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Mohon ampun. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.